harus lihat dari Sabang sampai Merauke ya, jangan cuma dari Sawangan sampai Jatake. Betul, Sawangan sampai Jatake. Dari Sabang sampai Merauke Merauke. harus pernah lihat. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu gede gitu ya. Saya Irfan Kartawirya Saya Harnas, dan ini adalah Random Jumat. Halo, ketemu Halo, lagi di Random ketemu Jumat. lagi Ketemu lagi di Random bersama Jumat saya Harnas. dan saya Irfan Kartawirya. Kita masih di rumah masing-masing, Harus masih di sana Irfan juga di situ. karena kita masih ada di suasana pandemi yang mudah-mudahan segera berakhir ya. Mhm. Kita nggak tahu udah dari season berapa kita bilang semoga segera berakhir. Tapi kita meramalkan apokalips juga belum terjadi, Van. Iya, Jadi belum kalau jadi. menurut gua mah masih Ya, positif lah masih gitu. positif lah. Ya, masih perlu jaga kesehatan, jadi masih perlu jaga jarak juga. Kita nggak keluar rumah, makanya kita masing-masing seperti ini. Tapi obrolan mah tetap random dan tetap lancar ngobrol mah. Iya, betul, betul, betul. Oke, kali ini kita ngebahas apa, Van? Sekarang kan gue masih WFH ya. Nah, gue mau bahas sesuatu yang di saat-saat WFH ini dampaknya tidak terlalu terasa bedanya dari bekerja. Gue mau ngomongin cuti, Har. Cuti ya. Cuti terutama cuti pas WFH gitu. Iya, Bakal seru itu kayaknya kalau kita bahas. cuti. Eh, Cuti itu apa ya, Van? Udah lama gua nggak ngajuin cuti. Ya kan, bener kan? Bener, Lupa ya. bener kan? Iya emang Aduh. gitu. Jadi apa? Oke, pertanyaan gue dulu. Lu kan tidak bekerja di sebuah perusahaan milik orang lain ya? Lu kan, lu cuti nggak? Lu Eh, sebagai, lu kan pengusahanya gitu. Ya, you're the Iya. boss gitu. Lu cuti nggak? Lu ada cuti nggak Eh, gitu buat lu oh ada sendiri? dong, Ada. ada dong, ada. Eh, Cuti itu tetap dihitung kan 12 hari iya. setahun kan, cuti Hmm, itu tetap dihitung dan apa ya, kalau apa namanya, samalah kayak dokter gitu. hmm. Dokter kan nggak bekerja di perusahaan orang lain, Iya, tapi iya. pekerjaan akan mengejar-ngejar dokter sampai Eh, nggak bisa cuti gitu. Jadi sama aja gitu kan. Karena orang lain bisa diganti tugasnya, tapi kan hmm, hmm. kadang-kadang apa ya, beberapa tugas yang nggak bisa dikerjain orang lain itulah yang dikerjain ketibannya ke gua gitu. Jadi ya kadang-kadang malah tambah susah cutinya. Tapi Hmm, hmm. ada tetap cuti, Oh, tetap oke. cutinya tetap dihitung. Dan dari dulu ya, Van, karena gue lama kerja di perusahaan Jerman ya, Hmm, gue menerapkan itu di perusahaan gue sekarang gitu, ya, bahwa eh, gue itu tidak terlalu membatasi cuti. maksudnya Terus gimana terang tuh? gue mah. Jadi gini, 12 hari setahun kan peraturan pemerintah, oke. Hmm, Tapi orang apa namanya? Kalau misalnya gua ya cenderungnya adalah Pak besok saya mau cuti, gua ngapain gitu, ya hmm, ngapain? hmm, Tanya saya mau apa namanya, eh, ada saudara yang sakit atau ada, gua akan tanya tuh itu lu hmm. Pak yakin lu perlu gitu. Tapi Pak saya mau cuti gitu. Kenapa? RSC lagi murah Pak. Saya mau ke Raja Ampat. Oh iya ya, silakan. Ayo begini. Gue mendukung, Van. Gue pernah bilang ke pegawai dulu waktu masih kerja, gue bilang anak buah gue kan ngaju cuti ke gue. Eh, Gue bilang lu ini cuti ya, yang meninggal lah, yang sakit lah, nggak pernah lu cuti. cuti main Ada gitu. RS yang murah gitu kan, ada hotel. Karena menurut gue ya, waktu dulu di Void ya, Hmm, hmm, eh, Indonesia ini kan perusahaan Indonesia menganggap cuti itu kan kayak momok hmm, ya. hmm. Jadi kalau pegawai misalnya, Pak, saya mau cuti, jangan gitu Iya. kan. Kenapa kamu mau cuti? Aduh jangan dong gitu. Hmm, hmm. Nah, kalau di perusahaan Jerman kan lo tahu sendiri kan, Iya. apa deh, kantor lo kan juga berhubungan Hmm, dengan Jerman. Di bulan Juli, hmm, Jerman itu teman-teman negara yang paling produktif, salah satu yang paling produktif di dunia ya. Satu provinsi dia, GDP-nya sama-sama kita senegara gitu. Cuti kita 12 hari, cuti dia 25 hari dan nggak boleh angus. iya. Jadi gue Harus pernah waktu diambil di itu.
Iya harus diambil, nggak boleh perusahaan tidak berhak menghanguskan itu gitu. Jadi ada dulu waktu di Void, gue kaget terima email orang, halo, berhubung tahun lalu saya nggak cuti, tahun ini saya harus ngambil cuti. Jadi saya akan cuti dari tanggal 1 Juli sampai eh, 23 Agustus. Gue bilang kalau di Indonesia cuti segitu, Hmm. pas dia pulang udah ada orang lain duduk di kursinya. Itu mah resign bukan cuti gitu. Tapi dia, lo gue bilang lu cuti lama amat. Lo gue 2 tahun lalu nggak ambil Enggak. 25 hari. Tahun ini pemerintah bilang harus ambil. Kalau Hmm. nggak boleh. Jadi Iya. dia tuh dulu apa application engineer. Memang Hmm. paling jago soal. Jadi kalau dia nggak ada tuh gue pusing harus nanya ke siapa gitu ya. Nah itu dia 50 hari. Gitu. Hmm. Terus gue pikir nggak tutup tuh perusahaan gitu kan. Dan bahkan waktu di Void itu dibilang kamu harus menyiapkan tim kamu bisa bekerja supaya kamu bisa cuti. Iya, Dibilang gitu. benar. Nggak boleh perusahaan ini tergantung sama kamu. Kalau kamu nggak ada, perusahaan ini harus bisa berjalan. Gue Hmm. pikir, Hmm. ya benar juga ya gitu. Hmm. Jadi Hmm. gue selalu menerapkan bahwa cuti itu longgar gitu. Karena Hmm. kita kalau cuti ketat 12 hari ya kan sampai ngumpet 12 hari itu kan dikit pisan 2 Iya, minggu iya. ya kan kalau lu mau tur kayak misalnya tur ke Cina atau tur ke Eropa itu kan biasanya 10-14 hari Iya, sudah habis itu langsung cuti kan itu iya. sebetulnya nggak applicable 12 hari Iya. itu gitu ya. Tapi bedanya sama orang Jerman kalau orang Jerman sekali kerja kerja kalau Hmm. kita nongkrong di kantor tapi sambil begini sambil jadi gue bilang mendingan lu 25 hari cuti, tapi kalau di kantor kerja. Daripada Iya. gak pernah cuti, tapi di kantor gak kerja gitu. Itu yang gue terapin sampai sekarang. Jadi kalau tim gue nih ada yang, Pak, saya mau, ya ini sekarang pandemi ya, itu jadi Hmm. susah juga. Karena gue selalu mendukung itu gitu. Pak, saya mau cuti, saya mau jalan-jalan atau mau nganter Hmm. apa calon orang tua jadi dia mau nikah, Hmm. dia pergi sama orang tua pacarnya. Oh penting nih trip, kau pergi, gue bilang gitu. Berapa 2 minggu? Silakan, gue bilang gitu. Jalan aja, gitu kan. Kalau bisa yang di tempatnya ada kerjaan, misalnya kan gue ada Hmm. project di Bali, Hmm. saya mau ke Bali Pak. Ya udah kamu mampir aja ke customer sapa Iya. kayak 1 hari. Iya. Udah sisanya boleh gitu Hmm. kan. Jadi karena gue selalu mendukung bahwa liburan itu perlu Van, Iya, gitu. benar-benar. Gue juga ngerasa kalau gue membiasakan diri lah, karena dulu juga gue mungkin karena gue juga dulu sama sama apa atasan gue waktu gue masih di pabrik eh, juga diberlakukan seperti itu gitu. Jadi sekarang gue juga sama sama tim gue sama teman-teman yang lain juga membiasakan diri guanya gitu. Kalau ada orang ngajuin cuti, itu gue nggak nanya buat apa. Karena buat gue terserah Hmm, lu mau ngapain gitu. Jadi ya kalau dia bilang, betul. Pak saya mau cuti kapan? Besok. Berapa hari? 3 hari. Oke, udah gitu doang. Gue nggak Hmm. nanya buat. Padahal gue tahu itu waktu orang itu datang ke ruangan gue untuk mengajukan cuti, dia sudah menyiapkan cerita panjang sekali kenapa dia harus cuti. Jadi Pak saya kan harus begini begitu begitu. Gue bilang, nanti kalau udah agak longgar waktunya misalnya atau pas ketemu lagi sorenya atau apa katanya cuti besok mau kemana jalan-jalan apa gimana tapi kan udah di approve cutinya kan dia nggak perlu ngarang Ya. dia kalaupun dia mau ngarang gitu ya misalnya dia udah nggak perlu ngarang lagi karena suratnya kan udah ditanda tangan gitu jadi ya dia bisa orang bisa cerita aja iya Pak saya tuh lagi ini sekalian mau apa ngebetulin apa di rumah ada tukang datang apa segala macam oh ya udah terserah gitu kan mau ngapain cuma gue membiasakan diri bahwa kalau ada orang ngajuin cuti itu gue bahkan nggak nanya buat apa karena cuti itu buat dia gitu ya buat Iya lu betul, mau bilang betul juga. Pak saya mau cuti kenapa ini saya mau ngabisin serial drakor masih ada 4 video lagi belum diputer gitu kan terserah gitu Iya, ya terserah mangga betul betul silakan betul. gitu karena itu kecuali kalau memang di tanggal-tanggal atau hari-hari tertentu yang kebetulan rada padat, gue paling paling ininya tetap nggak nanya kenapanya, tapi paling gue mintanya berapa hari misalnya 3 hari Senin Selasa Rabu gitu. Paling gue nanya bisa nggak Selasa Rabu Kamis karena Seninnya gue masih perlu nih gitu. Ya, Paling palingan komprominya gitu. gitu doang gitu. Dan biasanya sih teman-teman sih masih hayu-hayu aja meskipun itu juga jarang terjadinya ya. Gue biasanya
biasakan gitu, karena gue juga dulu kayak gitu. Kalau gue cuti waktu masih di industri gitu, gue tanya gue ngajuin cuti asal 2 minggu sebelumnya aja gitu kan, karena jadwalnya kan 2 minggu sebelumnya. Ya udah, itu cuman ditanya, emang cuti kamu masih berapa hari lagi? Masih 18 hari lagi. Dia bilang, oh ya udah, langsung ditandatangan, nggak ditanya mau ngapain, terserah Iya, kamu benar juga, Van. mau tidur Benar juga. seharian gimana gitu. Iya, itu haknya dia, betul. Mm, Betul, iya, betul, betul. Dan kalau menurut gua sih, ada anggapan yang salah bahwa cuti itu malas gitu ya. iya. Padahal orang itu butuh cuti. Gua kan dulu pernah ada usaha laundry, Van. Hmm, Ya, hmm, ini kalau laundry itu kan Sabtu Minggu tuh justru penuh, iya. ya kan? Terus kalau kalau liburan tambah penuh sebetulnya. Jadi Hmm, nggak boleh tutup sebetulnya laundry itu ya. hmm, Waktu itu gua bikin bikin untuk karyawan tuh gue bikin ide gini aja. Oke, kalau gitu kalau Sabtu Minggu lu nggak usah libur, kerja aja digaji gitu kan. hmm, Ya, ada gajinya gitu. hmm, Jadi hmm, lu boleh pilih, lu mau libur boleh, lu mau kerja boleh. Kalau kerja lu dapat duit. Orang-orang bilang, oke Pak, saya kerja. Oke, 3 bulan kemudian either sakit atau resign satu persatu. Sejak itu gua terapkan peraturan dilarang cuti ganti duit, dilarang. benar, Sabtu benar. Minggu, Minggu kamu harus libur. Hmm, 12 hari kamu harus cuti. Nah, digituin deh ternyata awet orang. hmm, hmm, Jadi apa ya? Memang itu tuh satu kebutuhan. hmm, Oh, itu tuh untuk liburan gitu. Itu iya, sebabnya kita ini cuti itu di kebanyakan diperuntukkan untuk kepentingan keluarga kan. hmm, Ada yang sakit dan gue paling sebel sama peraturan di mana cuti itu hangus setiap tahun gitu. iya, Ya iya, kan? Di iya, Indonesia kan gitu. Setiap iya. tahun kan hangus. Jadi aduh, terus sebelum tahun pertama itu nggak boleh cuti gitu ya. Hmm, hmm, Kalau kata gua mah cuti itu nggak ada hubungannya sama lu mau kerja setahun atau 10 tahun ya kan. Kalau hmm, pesangon beda. Tapi iya. kalau cuti itu ya lu mau kerja cuma sebulan juga lu boleh-boleh aja cuti Hmm, gitu. hmm, hmm. Kalau menurut gua ya, karena nggak ada hubungannya. Itu semakin lu cuti 2 hari, lu refreshing, besokannya kerja lebih bagus. Itu yang kita cari kan. Kalau gue sih gitu Benar. gitu. Jadi, Nah, kalau dosen punya satu jenis cuti yang orang lain nggak punya Jadi buat dosen itu ada yang namanya sabbatical leave. oh, oke. Nah, sabbatical leave itu kalau di kampus gua peraturannya adalah kalau lu udah 6 tahun kerja, lu boleh cuti 2 bulan. Hmm. Lu boleh cuti 2 bulan, Itu paid apa unpaid? paid dong, Paid. paid. Oh, Lu oke. boleh cuti 2 bulan, tapi yang 12 harinya hilang ya, 12 harinya termasuk di dalam situ lah gitu ya. Eh, Hmm. Masalahnya, gua udah 2 kali 6 tahun bablas, nggak keambil itu. Nah, itu, Bang. Bukan apa-apa, Jangan sampai sesudah karena COVID ini bablas lagi. gue lupa bahwa tahun ini gue sebenarnya dapat jatah itu gitu. Iya, Jadi gue iya, ambil iya, iya. cutinya ya normal-normal aja, lebaran, habis gitu eh cuti buat ngabisin serial di Netflix gitu, sama buat tidur seharian gitu. Terus gue lupa bahwa ternyata tahun itu gue punya jatah cuti panjang yang panjang pisan itu, yang sebenarnya kalau buat Iya. buat dosen itu kan tujuannya supaya ada kesempatan untuk menambah ilmu, berpikir, menulis, gitu-gitulah. Nah Hmm. itu teh bablas, kelupaan gue. Harusnya lu melakukan cita-cita lu yaitu pergi ke Universitas Kendari, Betul ya kan? itu. Justru Universitas Palu. dari dulu gue mikirnya gitu, kapan gue akan melakukan yang gue bilang itu ya pada saat gue sabbatical leave itu. Cuman ya sabbatical Tuh. leave-nya bablas terus. Sabbatical leave teh kalau nggak diambil angus atau Sama gimana? diangusin tahun, ya dikasih waktu setahun, terus tahun depannya angus, karena tahun depannya balik ke 12 hari Oh, lagi gitu. Jadi ya oh, oke, ya oke. gitulah. Jadi gue memastikan bahwa sabbatical leave yang berikutnya itu gue udah bilang sama orang HRD-nya, lu kasih tahu gue ya tahun ini gue dapet gitu. Karena Kendari udah menunggu nih. Ya itu dia. Aduh. Universitas Kendari udah menunggu. Iya benar dan kayaknya kita ini ya sekarang kita lagi terjebak nggak bisa kemana-mana ya. Mm-mm. Mudah-mudahan sesudah ya kalau kehidupan udah kembali normal lagi dan orang mulai cuti lagi,
Kenapa sebabnya orang Indonesia itu jarang menikmati negaranya sendiri itu kan karena cutinya kurang. Iya, Ya, iya. lu sekali cuti 3 hari 2 malam itu nggak bisa kemana-mana, paling Hmm. Bali, ya kan, Hmm. yang Bangka Belitung yang paling dekat. Kalau lu Iya, mau iya. traveling ke Flores, mau ke Raja Ampat, kalau terbangnya 5 jam nggak mungkin cuma dua Hmm. malam kan, lu paling nggak perlu waktu seminggu untuk mengeksplor kiri Iya. kanan. Itu cutinya ya kalau dihitung sama cuti nggak itu dan nggak nutut gitu. Dan gue inget ya, kalau ngomongin cuti ini gue inget sama kantor gue sebelum gue usaha sendiri. Jadi kantor yang terakhir itu, eh, bos gue tuh practically apa dia ngerti banget ya, gue tuh maunya apa gitu, bahwa ini anak ini bisa kerja lah ya gitu kan. Mungkin kalau kalau bayar-bayaran gaji mah nih anak gak terlalu demanding, tapi cutinya harus banyak karena gue seneng jalan-jalan. Sementara kantor gue yang terakhir itu sebetulnya Heeh. travelingnya nggak terlalu banyak kalau di kantor kan. Oh, oke. Beda kalau kalau Void kan gue Heeh. tuh gue Heeh. keliling-keliling terus. Tapi kalau yang kemarin kan nggak terlalu banyak kelilingannya. Jadi Hmm. either dia kirim gue ke business trip ya, which is jarang, atau ya udah, Pak besok minggu depan saya ada keperluan ya 2 minggu. Oh ya silakan gitu. Pokoknya pokoknya tapi prinsip dia gini. Ini makanya gue berterima kasih banget sama dia nih. Prinsip dia adalah pokoknya saya tahu kamu di mana gitu. Itu Hmm. aja. Dan kalau kamu ditelepon ngangkat. Dan buat gue fair. Buat gue Hmm. fair. Iya, kalau lu ada yang perlu gue ya, Hmm. kan ada orang-orang yang kalau gue cuti gue nggak mau ditelepon. Kalau gue nggak cuti pun ya pasti bisa ditelepon lah gue gitu. Iya. Bukan berarti gue bisa langsung kerjain segala macam, kan Hmm. bisa didelegasikin ke orang. Tapi Hmm. ada informasi yang gue pegang itu nggak akan apa namanya nggak akan hilang karena guanya cuti gitu. Iya. Jadi practically sering banget tuh cutinya waktu itu ya. Dan itu semua atas kebijaksanaan bos gue. Ya mantan bos gue yang dulu gitu ya, yang bilang bahwa udahlah Har, pokoknya kamu ada di mana saya tahu Hmm. gitu. Tapi teman-teman kalau mau kayak gitu, target harus masuk dulu. Iya. Jangan target masih jongkok terus mau cuti, ya nggak bisa gitu. Harus tahu diri juga gitu ya. Itu hari yang lu bilang tadi. Pokoknya cuti apa? Kalau kan bidangnya kayak gitu ya. Jadi cuti nggak apa-apa. Yang penting kalau ditelepon, paling nggak lu bisa ngoper kerjaan ke orang lain kalau lu ditelepon gitu kan. Hmm. Nah di situ repotnya yang tadi gua bilang di awal. Kalau gua cuti, apalagi di WFH kayak gini kan. Gua bilang cuti. Hari kerja yang gua nggak cuti aja kan nggak ke kantor. Apalagi pas WFH gini kan, apa pas cuti pas WFH udah nggak ke kantor, nggak kerja pula gitu kan istirahat. Nah itu kadang-kadang orang susah bedain antara gue sebenarnya lagi cuti atau gue memang lagi kerjaan gue lagi rada slow aja gitu, sehingga gue kan eh, WFH kan nggak selalu meeting kan, nggak selalu meeting online kan, Hmm. ada beberapa yang gue harus mengerjakan sesuatu gitu. Orang kan susah bedainnya. Jadi kalaupun gua cuti itu WhatsApp atau telepon yang dimulai dengan kata-kata maaf Pak mengganggu cutinya Hmm. itu terus-terusan masuk gitu. Kadang-kadang gue mikir juga kalau dia bilang Iya. maaf Pak mengganggu cutinya, gue kadang-kadang mau jawab ya kenapa tuh. Kenapa, kan lu tahu gue ya kenapa tuh mengganggu gitu kan. Ya tapi ya gimana ya, karena ya itu gue bilang kan kondisi sekarang gitu. Kalau dulu mah jelas kan, begitu orang lihat meja gue kosong dia tanya sama orang sebelah gue gitu, Irfan kemana, lagi cuti, dia mah udah nggak ditelepon gitu kan, nggak di. Kalau Hmm. sekarang kan tanya aja dulu, kadang kan nggak ngeh kalau gue cuti, gue tanya aja terus nanti abis itu gue bilang kan besok gue kerjain karena hari ini gue lagi cuti gitu misalnya. Itu bukan berarti terus masalah selesai, karena beberapa jam kemudian masuk pesan yang tadi itu, punten Pak mengganggu cutinya. Terus lu jawabnya terima kasih sudah mengganggu cuti saya gitu. Padahal jangankan cuti ya, di hari kerja normal aja gue biasanya tidak menjawab urusan pekerjaan di atas jam 8 malam gitu, bahkan di atas jam 7 Nah, malam kadang-kadang udah gue taruh handphone, udah gue taruh atau WhatsAppnya udah gue nonaktifkan lah gitu. Karena ya itu apalagi zaman WFH gini ya, kalau gue pikir lu bener-bener mesti ngeset jam berapa lu mulai bekerja, jam berapa jam kantor lu selesai, dan
di hari apa lu bukan hari kerja gitu. Itu kan betul. makin makin blur gitu, dan karena itu mesti agak disiplin nentuinnya. Oke, kerjaan gua kelar jam segini, udah gua nggak ngurusin kerjaan lagi. Kecuali memang Iya. ada tugas ya PR lah gitu yang memang harus gue selesain gitu. Tapi kayak meeting apa segala macam, kalau nggak urgent banget mah ya atur-atur lah gitu. Iya, betul sih Van. Di zaman sekarang ini ya, zaman WFH ini justru batas antara kerja dan gak kerja tuh jadi lebur gitu. Hmm, Ya kan lu setiap saat di WhatsApp karena ada WhatsApp juga ya. hmm, Kalau dulu email kita masih bisa bilang, hmm. oh gua lagi nggak baca laptop gitu. Iya. Ketika email bisa masuk BlackBerry, udah nggak bisa Hmm, ini kan harus dijawab kan. Ketika informasi dari email masuk lagi sekarang ke WhatsApp, hmm. semakin cepat kan perputarannya. Iya. Jadi membuat apa namanya kerja kita tuh jadi nggak ada habis-habisnya gitu. Nah Hmm, itu hmm. yang bahaya juga ya. Maksudnya stress levelnya akan semakin tinggi. Iya, iya. Dan Gua justru sih, gua justru kayak gitu malah lu makin perlu cuti kalau menurut gua. betul makin perlu cuti, betul betul betul. Makin perlu cuti dan apa ya? Kalau menurut gua sih, gua amazed bahwa eh, banyak sekali tim gua yang tidak merasa perlu cuti, Van. Hmm, bener. Sangat minoritas orang yang bilang bahwa Pak, gue mau ke Flores, gue mau ke Hmm, Bali, gue mau itu. Semua orang itu, bahkan gue inget banget ya, ini memang culture yang harus diperbaiki di Indonesia ya. Ketika gue ada meeting kantor di Bali, ya, hmm, itu pun orang terlalu sibuk untuk datang. hmm, Itu gue sangat sedih banget gitu ya. Ini kita ini mau ngapain sih? Ya, maksudnya sampai ini kantor bayarin nih, ya kan? hmm. Diinepin di hotel nih. Datangnya tengah malam, pulangnya pagi-pagi. Kenapa? Aduh, gue mesti kerja. Gitu loh. Dalam hati gue sebel sebetulnya. Artinya gila lu ya. Itu orang-orang datang dari Eropa loh untuk ketemu kita. Ya kan? Mereka revenue-nya jauh lebih besar dari Hmm. kita. Mereka punya produktivitas jauh lebih tinggi dari kita. Kok mereka bisa, oh naik motor, enjoying Balinya gitu ya. Sementara kita ini, aduh sorry nggak bisa gua harus ke kantor gitu. Hmm, hmm, Ya, hmm, hmm. so that is not productive menurut gua. Iya. Membuat kita tuh jadi nggak produktif. Kayaknya kerja tapi enggak gitu. Hmm, hmm, Enggak hmm. apa ya? eh, Kerjanya tuh nggak meaningful jadinya, ya kan? Di kantor duduk baca Hmm, ini sambil rokok atau sambil ngapain, tapi yang dihasilkan tuh sedikit gitu. hmm, hmm, Padahal hmm. kalau liburan aja seminggu lu datang lagi, ide-ide Iya, baru itu akan membuat fresh dan culture seperti itu di perusahaan Indonesia banyak banget, Van. iya, iya. Dan Banyak apa banget. yang apa salah satunya kan glorifikasi long hours ya. Kalau lu kerja sampai malam apa itu tuh bagus gitu. Berdedikasi sebenarnya kan eh, Ya, di banyak kasus kan justru itu menunjukkan bahwa jam kerja lu nggak efektif gitu. betul, Hmm, betul. Glorifikasi long hours itu juga salah satu yang menurut gua sangat tidak produktif ya. hmm, Dan gua walaupun kecil juga itu belajar di Voigt juga perusahaan Jerman. hmm, Karena dulu ada satu apa senior vice president hmm, ya. Terus kita sempat ngobrol-ngobrol karena dia datang dari Jerman waktu itu visit ke Kerawang. Dia bilang, gue selalu pulang jam 5 hmm, ya. Dalam hati gue ini jauh dari tipikal-tipikal hmm, bos-bos Indonesia yang jam 8 masih hmm, kerja, hmm, hmm, karyawannya nggak berani pada pulang, padahal udah hmm. selesai. Akhirnya pada Facebookan di kantor, which Iya. is itu you're wasting office resources sebenarnya gitu ya. Hmm, hmm, Dan orang itu bilang kenapa gua nggak pernah lembur? Karena gua ngeset supaya kerjaan gua selesai jam 5. hmm, Kalau lu kerjaan kerjaan lu, dia bilang udah di set bahwa itu akan selesai jam 5. Kalau lu jam 9 baru kelar, berarti lu yang lambat. Dia bilang gitu. hmm. Iya, iya. Gue bilang, wah gila bener juga nih orangnya. Jadi sejak itu banyak wah, it doesn't matter lu mau pulang jam 4, datang jam 7, nggak apa-apa. Tapi yang penting kerjaan lu selesai. Kalau buat gue sih gitu. Gue sendiri Ya. long hour sebenarnya. Gue biasa pulang dulu waktu masih masih di pabrik misalnya. Gue biasa pulang jam setengah, habis maghrib lah, setengah 7 gue baru pulang. Di kampus jam 7 setengah 8 biasanya gue pulang. Tapi kerjaan gue kelar jam 5 sebenarnya. Hmm. Kerjaan gue dari maghrib sampai gue beneran nutup komputer terus pulang itu gue mengerjakan hal lain ya, kayak misalnya baca. Karena gue tahu kalau gue pulang gue kemungkinan nggak bisa baca
baca baca artikel, baca Hmm. nge-review paper dan lain-lain itu gue lakukan di periode itu. Atau ya kayak gini lah ngerjain, kayak lu datang ke kampus terus kita ngobrol ngerekam sesuatu. Itu kan pasti di atas jam Iya, 5 di atas sore. jam kerja. Nah, Mm-mm. gue memang pulangnya atau gue biasa long hour, tapi gue tahu di atas jam paling telat-telatnya jam 6 lah, kalau gue bablas dari jam 5 itu jam 6 ke atas itu sebenarnya gue sudah tidak mengerjakan pekerjaan utamanya lagi gitu. Artinya sebenarnya kalau gue mau, misalnya badan lagi nggak enak terus gue mau pulang, nggak ada masalah, pulang aja gitu. Itu gue cuma mendinginkan kepala karena kerjaan. Jadi biasanya gue memang sengaja nggak pulang dulu, dan kebetulan teman-teman dosen di kampus itu juga biasa kayak gitu. Jadi jam 6 ke Hmm. atas itu yang kita lakukan adalah kita ngobrol, kayak nge-refresh dulu gitu. Udah agak Iya. seger baru pulang gitu. Hmm. Sekalian beberapa teman emang nunggu jalan macet ya, jalan nggak terlalu macet baru mereka jalan pulang. Kalau gue kan nggak ada masalah dengan itu, tapi karena kebiasaan itu ya gue bilang ya long hour sih, jangan kerja long hour gitu. Kalau memang lu Hmm. memilih untuk stay di kantor bukan karena masih ada kerjaan. Kalau kalau ada salah satu dosen gue tuh bagus banget dia kalau nyuruh orang pulang gitu. Dia bilang kerjaan mah mau lu habisin sekarang juga besok ada lagi kok. Iya, betul. Udah pulang aja dulu, besok kerjain lagi gitu. Jadi Betul. ya artinya di sisi lain pesan itu adalah ya lu selesain kerjaan lu di jam kerja gitu. Setelah itu ya Mm-mm. ya besok lagi gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau apa ya, eh, lingkungan kerja di lu agak beda sama bisnis, Van. Hmm. Karena lu kan lingkungan akademis gitu ya, di mana apa ya, eh, tempat kerja itu bukan tempat kerja, sebenarnya tempat belajar kan. Karena kerja lu ngajar gitu loh. Jadi kan mahasiswa juga datang keluar apa keluar masuk tiap malam kan selalu hidup gitu ya. Hmm, hmm, Kalau bisnis kan beda. Kantor itu artinya ideally it's a workplace. ya, Jadi jam 8 ya, ya. jam 5 lu selesai gitu Hmm. ya. Nggak ada lu nongkrong di kantor sampai jam 7 ya, ya nggak bisa kalau mau mengerjakan sesuatu ya di tempat lain kan gitu kan. Iya, iya, Dan betul, dan betul. apa ya, dan itu banyak di perusahaan-perusahaan Indonesia itu glorifikasi long hours-nya itu parah, Van. Hmm, Artinya selama long hours-nya itu bisa digunakan untuk sesuatu yang kreatif gitu ya. Kalau di hmm, kampus, gue percaya pasti bisa. Kegiatan mahasiswa kan di luar jam kuliah, toh. hmm, hmm. Nah, tapi kalau di kantor kan kegiatan karyawan nggak ada di luar jam kerja. Di Gitu. kantor nggak ada ekstrakurikuler ya. Nggak ada kurikuler. Jadi mau nggak mau itu yang menyebabkan orang Indonesia ini sebenarnya yang disebut kurang piknik itu betul, Van. Hmm, hmm, Ya, orang Indonesia itu kurang piknik banget gitu ya. Lu lihat netizen dan sebagainya itu semua itu kurang piknik ya. Ketika membahas sesuatu misalnya Pulau Komodo gitu ya, ribut hmm, yang ke sana sedikit, yang pernah ngelihat ke sana sangat sedikit gitu. hmm, hmm, Bahkan apa namanya, gua waktu kerja, kenapa sejak awal tuh gua pertama gue senang jalan-jalan, tapi gua merasa tergebok karena waktu gua ke Flores, hmm, gue ketemu sama orang Belanda. Jadi hmm. waktu di Flores itu gue nginep di Labuan Bajo zaman di kameranya belum ada digital, masih pakai Oke. film ya teman-teman. Jadi udah lama banget. Nah, di Lost Man Backpacker itu waktu itu gue backpacking, ada satu pasangan Belanda, orang Belanda, suami istri nih, ya. Terus dia tanya gue, kenapa gue ke Flores? Hmm, Gue bilang, oh gue pengen lihat komodo waktu itu kan gitu. hmm, hmm. Terus gue tanya dia, kenapa lu ke Flores? Oh, karena gue sudah pernah ke Manado, Bali, Medan, Bangka, Belitung, Papua, gitu. Yang belum tinggal Flores katanya. Dan gue bilang gue orang Indonesia, ini orang Eh, Belanda gitu ya. Kok gue kalah koleksinya sama dia gitu kan. hmm, Sejak itu gue bertekad bahwa pokoknya gue mau melihat sebanyak mungkin pulau di Indonesia, setiap tahun satu pulau waktu itu hmm, hmm, targetnya hmm. gitu. Jadi Iya, iya. makanya ke Sumba, ke Eh, Medan, kemana pokoknya setiap tahun gue harus lihat satu pulau. Itu pun seumur hidup gue baru lihat mungkin 70, 60, 80 pulau. Nggak bisa 17.000 itu eh, belum 10%-nya gue lihat gitu ya. hmm, hmm, Jadi kalau menurut gue sih
ya kalau nggak ada cuti, bagaimana orang mau Iya, melihat iya. Indonesia gitu? Hmm. Setelah PPKM atau setelah COVID ini selesai, menurut gua orang Indonesia mesti melihat dirinya sendiri nih. Hmm. Gua mau kemana nih habis ini gitu? Iya, Mau iya. gini-gini aja, kalau kena wabah lagi terus kita kelengar semua gitu ya? Hmm. Atau kita mau merubah sesuatu gitu? Ya gimana kita mau menghargai bangsa sendiri kalau nggak pernah ngelihat tanahnya gitu kan? Benar. Yang dilihat cuman dari Depok sampai sekarang Depok sampai mana? Depok sampai Tangerang aja. Kalau kita Iya, mutrek di situ, padahal orang-orang luar negeri jauh-jauh datang ke sini mau ngeliat kan gitu ya. iya. Sementara kita sendiri, cuti apa itu gitu. Hmm. Ya, Jadi dan, harus dan dan itu harus lihat dari Sabang sampai Merauke ya, jangan cuma dari Sawangan sampai Jatake. betul, sama kan dari Sabang sampai Merauke Merauke. harus pernah lihat. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu gede gitu ya. Hmm. Kalau disebut misalnya apa misalnya penularan COVID adalah 1,71 itu teh rata-rata nasional dari DKI Jakarta sampai Kabupaten Sorowako gitu. Di mana mungkin populasi apa orangnya nggak banyak Hmm. dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ngomong data statistik tuh kan ada orang ya Hmm. sekarang ini banyak ngomongin gitu kan Evan ya. Hmm. 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 Ini mah ini sekian persen itu. Gue bilang tar dulu itu sebelah mana Indonesia ini gede nggak bisa dipetakan begitu saja gitu. Jadi ya kalau kita nggak pernah ngelihat gimana caranya satu-satunya mau ngelihat adalah salah satu apa undang-undang perburuan yang harus direvisi adalah cuti minimum 25 hari satu tahun. Mestinya tuh minimal 34 hari harus sesuai jumlah provinsi. Betul, sesuai jumlah provinsi. Jadi 34 hari setahun cuti. Setiap hari lu lihat satu deh gitu ya. Jadi Oke. nanti kita usulkan ke pemerintah untuk memperpanjang cuti ya biar Iya. bangsa ini nggak kurang piknik gitu. Oke, itu usulan dari Random Jumat untuk bangsa Indonesia. Dan Ya, dengan usulan itu obrolan kita eh, kita tutup di iya, Random kita Jumat. tutup dulu. Saya Jumat. Dan ini usulannya fenomenal. Iya, usulannya fenomenal itu, tapi mesti di ini kan Eh, ya biar biar mencegah kurang piknik gitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih udah dengerin kita berdua ya. Mudah-mudahan semuanya Kita sehat-sehat. ada di semoga semuanya sehat-sehat, protokol kesehatan tetap diterapkan. Spotify boleh, YouTube boleh, terserah Hmm, mana yang mau didengerin ya. hmm, Dan tetap di rumah, hati-hati selalu ya. Kalau udah sempat vaksin, vaksin. Jangan nunggu-nunggu merek, jangan nunggu-nunggu pilih-pilih yang ada aja lah gitu ya. Ya betul, yang ada aja vaksin vaksin dulu. Oke, saya Irfan Kartawirya. Oke, saya Harnas. Ini adalah Random Jumat. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.